ambiguity, complexity itu benar-benar terjadi sekarang gitu ya. Kompleksitas benar-benar terjadi sekarang gitu ya. Yang semula kita nggak semua orang, mungkin hanya dikit orang ya yang lebih sering kerja secara online begitu ya. Mungkin kita atau teman-teman di Telkom Group ada beberapa yang udah sering kerja online, ataupun kayak saya juga yang memang sehari-hari berkutat di dunia startup dan dunia enterprise begitu, mungkin udah sering bekerja secara online gitu ya. Tapi di banyak kegiatan yang lain, banyak bisnis yang lain sekarang hampir semua dipaksa online gitu ya, karena adanya pembatasan sosial, karena adanya social distancing, karena adanya lockdown segala macam gitu ya. Sehingga jadi valid gitu sekarang kita merenungkan kalamullah, yaitu yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4 ini, dan juga surat Al-Hadid ayat 20 gitu ya. Di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4 ini teman-teman mungkin sudah sering ya mendengarkan mengenai tadaburnya begitu ya. Di situ memang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca begitu ya. Tapi membacanya seperti apa gitu ya. Membacanya seperti apa gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Jadi kita diminta membaca dengan nama Tuhan yang menciptakan, dengan nama Allah yang menciptakan begitu ya. Itu dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Kemudian dalam surat Al-Hadid ada perkataan yang lain gitu ya. Perkataan yang menyebutkan bahwa hidup di dunia ini sebetulnya adalah kesenangan yang menipu gitu ya. Sementara kita sekarang hidup di dunia gitu, dalam kondisi yang fuka pula, dalam kondisi yang complexity seperti sekarang gitu ya. Nah, saya ingin mengajak dalam khususnya ketika kita berbicara mengenai yang fuka ini, yang volatility, uncertainty, complexity, ambiguity seperti ini, saya ingin mengajak ke teman-teman kepada salah satu pemikiran yang baru bulan April ini kemarin dituliskan begitu ya, yang untuk bagaimana kita juga ikutan berpikir begitu ya dalam dunia yang seperti sekarang gitu ya. Ada satu konsep konsep atau istilah yang ditelurkan oleh BCG New York Office gitu ya, Boston Consulting Group di New York Office gitu ya. Mereka menyebutkan namanya Bionic Company gitu ya. Ini teman-teman kalau mau melihat link ini, teman-teman nanti saya share di chat. Saya di chat ini saya kasih linknya. Bentar saya sharing dulu. Saya sharing linknya di sini, teman-teman bisa masuk ke link mural yang sama dengan saya. Chatnya di mana chatnya ya ini? Saya masukkan dulu chatnya ya. Barusan saya sampaikan di chat grup. Kalau teman-teman mau masuk ke mural ini silakan, nggak perlu login, nggak perlu daftar, nggak perlu register, tinggal masuk aja ke muralnya, ke mural yang saya buat ini sebagai presentasi saya di sini gitu ya. Ini saya ingin mulai itu ya, ingin mulai kontekstual kita sekarang ini, saat ini gitu ya, di mana BCG menyebutkan bahwa ada yang namanya yang sekarang harus kita lakukan itu, kita harus menjadi bionic company gitu ya. Bionic company itu apa sih? Apa kita harus jadi kayak kalau zaman saya gitu ya, zaman saya dulu tahun 90-an atau 80-an tuh ada film namanya The $6 Million Man gitu ya. Yang semuanya di slow moving gitu ya. Dia kalau dia bisa gigit besi, dia bisa nabrakin mobilnya yang malah penyok gitu ya, seperti itu. Apa kita harus jadi $6 Million Man? Apa seperti itu gitu ya. Nah, ini mari kita bahas gitu ya, Bionic Company gitu ya. Sebenarnya Bionic Company ini kalau dilihat dari tulisan-tulisannya maupun paparan dari Mikey McManus waktu tanggal 8 April kemarin, sebetulnya idenya itu sangat sederhana sebetulnya. Idenya adalah karena teknologi ini sedemikian cepat sekarang gitu ya. Bahkan hukum Moore aja udah nggak berlaku gitu ya. Hukum Moore sekarang ini udah jadi nggak berlaku karena saking cepatnya pertumbuhan informasi yang sekarang ini terjadi seperti itu. Jadi idenya adalah adanya revolusi teknologi. Ide kedua, kenapa ada konsep yang namanya Bionic Company ini, sebetulnya disebutkan oleh mereka bahwa dalam konteks manusia ini gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan, kita bisa mendapatkan benefit gitu ya dengan adanya teknologi gitu ya. Jangan sampai adanya teknologi ini kita malah jadi
consumer, tapi bagaimana kita bisa menjadi produser dalam lingkungan yang teknologi semakin berkembang cepat seperti ini gitu. Nah, tapi Bionic Company ini sebuah metode atau sebuah, mungkin kalau di startup mungkin ada Lean Canvas gitu Mas, sebagai metode, ataukah seperti apa nih Mas kalau Bionic Company ini? Bionic Company ini sebetulnya culture sih. Sebetulnya ini sebetulnya bagaimana kita menanamkan suatu culture. Yang dinamakan company ini bukan perusahaan ya, bukan bukan hanya satu perusahaan, bukan. Tapi yang dinamakan company ini sebetulnya adalah pertemanan juga bisa, komunitas juga bisa, terus perkumpulan juga bisa, organisasi juga bisa, perusahaan apalagi gitu. Sebetulnya company itu. Jadi yang disebutkan di waktu nanti teman-teman saya kalau mau lihat linknya di akhir diskusi ini teman-teman juga bisa bahas lihat sendiri gitu linknya gitu ya. Jadi disebutkan Bionic Company ini sebetulnya adalah gimana caranya konsep gitu ya supaya kita bisa melakukan intertwining gitu atau jalinan gitu ya. Kalau di Telkom Group kan dulu pernah punya perusahaan yang namanya Jalin juga ya. Jadi sebetulnya ini jadi valid gitu gimana sekarang ini kita bisa melakukan jalinan antara manusia dan teknologi, itu yang sebetulnya dinamakan sebagai Bionic Company gitu ya. Kelihatannya kalau kita ngomong alah cuma gitu aja ternyata ya, cuman teknologi dan manusia dijalin seperti itu. Dari dulu juga gitu. Dari dulu kita juga gimana caranya kita manfaatkan teknologi dari dulu gitu ya, dari zaman kuda gigit besi juga sudah seperti itu. Artinya manusia selalu bisa membuat sesuatu yang dinamakan sebagai teknologi itu sehingga bisa mempermudah hidupnya seperti itu. Nah, ini sebetulnya sekarang semakin relevan gitu ya. Tapi yang buat lebih relevan lagi apa? Yang buat relevan lagi adalah yang namanya purpose gitu ya. Jadi semakin lama purpose itu jadi semakin harus kita perhatikan gitu ya. Kalau kita sekedar untuk melihat bahwa teknologi dan manusia itu perlu dijalin, perlu bekerja sama seperti itu. Contohnya udah banyak gitu ya. Nggak usah kita ngomong Amazon seperti di sini, atau nggak usah kita ngomong Recruit gitu ya, atau nggak usah kita ngomong Tujia si Airbnb-nya China gitu ya. Nggak usah ngomong kayak gitu. Kita ngomong aja sama startup-nya teman-teman sendiri gitu ya. Juga sama kan sebetulnya startup teman-teman sendiri, startup saya. Sebetulnya itu adalah contoh-contoh yang dimana kita sudah berusaha untuk bagaimana teknologi ini bisa kita jalin bersama, kita jadikan hidup berdampingan dengan manusia gitu ya. Tapi ada yang berbeda di dalam apa yang disampaikan oleh BCG ini. Kenapa saya sebut culture? Kenapa saya sebut dia bukan framework atau pendekatan cara kerja gitu ya, culture, karena tadi itu. Jadi Bionic Company ini sebetulnya adalah bagaimana kita bisa menggabungkan antara dua hal. Apa dua hal itu? Dua hal itu adalah yang namanya strategi dan juga purpose. Seperti itu. Gimana caranya supaya strategi dan purpose itu bisa membuat kita memanfaatkan teknologi untuk benefitnya manusia, untuk benefitnya mankind kayak gitu. Jadi memang sebetulnya terlihat sederhana, tapi justru kesederhanaan itu yang perlu kita bahas lebih lanjut. Seperti halnya Al-Quran ya, di dalam Al-Quran jadi terlihat sederhana gitu ayatnya gitu ya. Tapi sebetulnya Al-Quran itu adalah deep layered meaning, deep layered book of meaning gitu. Jadi ada berlapis-lapis makna di dalam Al-Quran yang sama sejak beribu-ribu tahun yang lalu, sejak diturunkan kepada Rasulullah sampai dengan kita sekarang gitu. Itu ada makna yang selalu kontekstual. Kira-kira seperti itu, nanti kita akan bahas seperti itu gitu ya. Bionic Company ini adalah salah satu kekuatannya adalah bagaimana di dalam setiap kita berinteraksi, bekerja sama, menjalin penggunaan teknologi dan manusia, itu kita selalu yang harus ada purpose-nya gitu ya. Nah, purpose ini nantilah yang bisa membuat perbedaan dibandingkan dengan kalau kita sekedar hanya punya ini doang, punya strategi doang. Strategi aja nggak cukup, ada satu lagi namanya purpose gitu ya. So kalau nggak ada purpose-nya, jadi saya mengutip di majalah Forbes, Oktober 2019 masih baru gitu ya. 70% startup itu gagal karena dia premature scaling gitu. Kenapa dia premature scaling?
Dia premature scaling karena tadi itu salah satunya purpose-nya kurang kuat, kurang powerful gitu ya. Saya juga sebetulnya ngalami gitu ya. Saya juga selain punya enterprise juga menjalankan startup juga gitu ya. Barusan ini belum sampai 30 menit yang lalu saya barusan coaching juga sama. Saya menjadi coachee gitu ya. Belum sampai 30 menit yang lalu barusan sebelum tausiah ini saya juga menjadi coachee di daily sosial begitu. Oleh beberapa mentor gitu ya. Ada Pak Isaac Zeni, ada Pak Daniel Tumiwa, ada CEO-nya Bukalapak juga gitu. Barusan itu kelihatan banget gitu ya bahwa ternyata purpose itu memang sesuatu yang bisa jadi driving factor kalau kita mau intertwining atau menjalin hubungan antara teknologi dan manusia gitu. Kerasa banget gitu, kerasa banget. Saya ngulangi lagi gitu ya, ngulangi lagi pakai business model Canvas, pakai business model, pakai BMC, terlihat gitu ya gimana betapa purpose itu jadi kelihatan gitu. Kalau kita purpose-nya kurang kuat, BMC-nya juga jadi nggak terlalu bagus gitu, nggak terlalu ini. Padahal startup saya sudah running gitu ya, sudah hampir 2 tahun gitu ya, kayak gitu. Nah ini saya ingin lanjut lagi ya, Wan dengan ini. Jadi dengan bagaimana cara kita melakukan intertwining antara manusia dan teknologi kayak gitu. Disebutkan sama BCG, faktor-faktornya itu ternyata sama juga dibagi 2 gitu ya, dibagi people sama teknologi gitu ya. Bisa dibagi jadi faktor-faktor yang terkait people sama terkait teknologi. Satu hal yang terkait sama people adalah yang namanya digital talent di situ. Ternyata digital talent di dalam, kalau kita mau menjadi bionic, kalau kita merasa perlu bagaimana kita bisa manfaatkan teknologi untuk benefitnya mankind, untuk benefitnya humanity seperti itu, maka di dalam proses untuk menjadi bionic company itu yang diperlukan adalah salah satunya adalah reskilling atau upskilling kayak gitu ya. Dan kemudian dari reskilling dan upskilling itu baru kita masukkan ke dalam talent pool. Maksudnya apa sih? Artinya kita harus mampu untuk unlearn gitu kira-kira gitu. Jadi dalam kondisi seperti sekarang ini kita nggak bisa mempertahankan apa yang sudah kita punya gitu ya. Nggak cukup kita punya best practice. Yang kita perlukan sekarang adalah next practice. Gimana caranya kita punya next practice? Ya caranya adalah bagaimana kita bisa upskill atau reskill bahkan yang disebut sebagai unlearn tadi gitu ya. Jadi reskilling gitu ya. Misalnya yang tadinya bergerak di bidang engineering, tapi engineeringnya terkait dengan signaling gitu misalkan ya, switching begitu, ya berarti harus reskill sekarang. Bahkan kalau misalnya kita sudah jadi engineeringnya software engineer sekarang gitu ya, mungkin aja kita perlu reskilling gitu. Mungkin kita mungkin aja dalam reskilling atau bahkan upskilling gitu ya. Kita yang di dunia teknologi informasi ini udah sering lah ya, kita harus selalu update. Kalau nggak update nggak bisa kita nggak bisa keep up dengan teknologi yang ada di depan mata kita gitu. Yang keduanya adalah yang namanya platform organization gitu ya. Di dalam bionic company disebutkan platform organization ini yang baik adalah dalam kondisi seperti sekarang, dalam kondisi di mana teknologi ini berubah sangat cepat. Sebaiknya kita punya platform organization yang sifatnya modular dan agile, kayak gitu. Jadi daripada structured, terus kemudian comment based, comment oriented, lebih baik kita punya struktur komunitas, struktur organisasi, struktur badan, struktur perusahaan yang sifatnya modular dan juga agile gitu ya. Karena apa? Karena dengan modular dan agile itu kita bisa mempunyai definisi dan objektif yang lebih clear, lebih jelas gitu. Jadi lebih nggak perlu harus melalui berjenjang-jenjang yang cukup panjang gitu ya untuk kita bisa mendefinisikan suatu objektif. Cukup dengan suatu kita punya tim yang modular, punya tim yang agile, itu sudah sangat membantu sekali. Kenapa kok modular? Kenapa kok agile gitu ya? Salah satunya penyebabnya adalah dalam perubahan yang sangat cepat seperti sekarang ini, kalau kita tetap menerapkan suatu struktur yang rigid, struktur yang kaku seperti itu, susah untuk menyesuaikan diri kalau kita bentuknya structured gitu.
Saya mulai lanjut lagi gerak sedikit ke yang namanya sisi teknologinya gitu ya. Ternyata dalam sisi teknologinya yang direkomendasikan adalah data dan AI seperti itu. Tapi kita bukan data dan AI yang preskriptif 100% kepada mesin gitu ya, kepada mesin gitu ya. Tapi adalah harus ada balancing yang namanya joint decision making. Kira-kira antara human sama mesinnya juga harus punya kemampuan decision making yang digabungkan. Kira-kira seperti itu. Karena kalau nggak digabungkan, ya sekarang kayak ini aja lah ya, kayak kita misalnya kita bicara mengenai machine learning atau kita bicara mengenai artificial intelligence, itu sebetulnya kan juga bias kan, bias tergantung algoritmanya, bias tergantung data trainingnya, bias tergantung konteks feature yang kita ambil, semuanya bias gitu. Sehingga kalau kita kalau kita nggak lakukan joint decision making, jadi jadi nggak ada benefitnya buat manusia, yang teknologi advancement gitu. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan teknologinya ini harus teknologi yang sama juga seperti manusianya, juga harus sama, arsitekturnya juga harus sebaiknya modular, modern dan modular gitu. Jadi kenapa modular? Karena disiapkan untuk perubahan yang cepat, perubahan yang kecepatannya mungkin sangat cepat untuk berubah-ubah, sehingga kita kalau nyiapkan teknologi nggak usah teknologi yang satu monolitik besar begitu, nggak perlu seperti itu. Yang kita perlukan adalah teknologi yang sifatnya justru mikro atau modular, sehingga bisa selalu menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan dengan cepat, kayak gitu. Intinya di dalam situasi seperti sekarang ini sebetulnya bukan lagi people operating the processes, bukan lagi seperti itu, tapi yang terjadi adalah sekarang ini people design the processes, kayak gitu. Nggak perlu lagi kita ngoperating suatu proses gitu ke depannya gitu ya. Yang akan terjadi justru bahwa sebentar lagi people akan desain processes, dan sudah kita lakukan kan, udah banyak hal sekarang kita lakukan gitu, kita nggak melakukan suatu proses secara end to end, kita secara kita lakukan nggak seperti itu gitu. Kira-kira gitu Wan, awalannya Bionic Company ini Wan. Sebelum saya lanjutkan lagi. Nanti ada hal lain yang mau saya lanjutkan. Siap. Nah, jadi kalau kita lihat berarti Bionic Company ini seperti kemampuan kita bagaimana mengintegrasikan atau mengambil lessons gitu dari teknologi dan manusia gitu. Bagaimana mengintegrasikan kedua hal ini. Nah, yang menarik Mas, kalau kita menghadapi situasi yang kompleks, mungkin berbeda ya kondisinya ketika kita merencanakan sesuatu. Kadang-kadang kita manusia itu kan bisa panik dan seterusnya. Nah, khusus untuk milenial nih Mas, untuk anak-anak muda yang sekarang gitu ya. Itu kira-kira bagaimana ya Mas cara bagi anak muda itu menerapkan hal ini gitu. Biar sesuai dengan direncanakan, kan tadi mendesain ya. Manusia mendesain. Nah, gimana caranya milenial yang lebih fuka dari fuka ya? lebih fuka. Suka-suka fuka gitu ya. Suka-suka. Oke. Ya, makasih Wan. Ini terkait sama penjelasan saya yang berikutnya sebetulnya gitu ya. Jadi tidak hanya berlaku untuk teman-teman yang milenial sebetulnya ya. Bahkan teman-teman yang kolonial juga sama, juga tetap berlaku gitu ya. Untuk segala lapisan saya rasa juga perlu gitu. Nah, ini ada satu kaidah fikih yang cukup bagus yang kita bisa terapkan, yaitu yang namanya seimbang gitu ya, atau wazun gitu ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi seimbang atau bertawazun gitu ya, antara ilmu sama amal kita. Itu yang bisa kita lakukan sekarang. Jadi sebaiknya setiap kegiatan kita di dalam setiap aspek apapun, ya kalau bisa di dalam keadaan hubungan kerja, dalam komunikasi kerja maupun setiap komunikasi di rumah, intinya 24 jam kali 7 waktu kita kali 365 hari dalam setahun,
kita usahakan bahwa kita selalu namanya seimbang antara ilmu sama amalnya begitu ya. Nah, kenapa keseimbangan ini perlu gitu ya? Nah, ini saya ingin kembali lagi ke Bionic Company tadi sebetulnya gitu ya. Kontekstual gitu ya. Kita kontekskan dengan teknologi gitu ya. Bagaimana kita kontekskan ke teknologi dan manusia. Kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, teman-teman mungkin pernah tahu istilahnya yang disampaikan sama Peter Drucker ini. Jadi Peter Drucker pernah bilang kayak gini. Ini khusus untuk teman-teman yang di perusahaan ya, di enterprise maupun yang di startup juga gitu ya. Sebetulnya karena purpose-nya bisnis itu adalah untuk meng-create customer. Bisnis itu cuma punya hanya dua basic function, kata Peter Drucker. Yaitu yang namanya pertama adalah yang namanya marketing, satunya lagi adalah yang namanya innovation. Lainnya marketing sama innovation semuanya adalah cost, katanya begitu, kata Peter Drucker gitu ya. Lainnya marketing, lainnya innovation semuanya adalah cost gitu ya. Jadi basic functionnya di dalam suatu bisnis itu sebetulnya bergerak ke arah dua hal ini, yaitu yang namanya marketing sama innovation gitu ya. Sama juga di dalam Bionic Company yang diusulkan oleh BCG New York Office, mereka bilang gitu ya bahwa ternyata di dalam Bionic Company itu bagaimana caranya supaya people design the process kayak gitu. Itu caranya adalah yang pertama dengan innovation kayak gitu. Innovation. Dengan innovation, kenapa sih kok harus innovation? Mereka menyampaikan seperti ini di websitenya gitu ya, bahwa ternyata kalau kita punya inovasi itu ternyata itu sangat-sangat mengurangi setengahnya proses untuk R&D, proses untuk eksperimentasi gitu ibaratnya gitu ya. Daripada kita menggunakan standar life cycle research atau eksplorasi atau eksperimentasi, akan lebih baik jika kita menggunakan cara innovation. Cara innovation itu sebetulnya kan adalah cara yang baby step kan, cara kecil-kecil gitu kan, cara advance tapi kecil gitu, sehingga dengan cara yang advance itu kalau ada kegagalan kita segera belajar gitu dan langsung bisa segera pivot atau berbelok gitu kan. Seperti itu kira-kira. Jadi innovation ini salah satu cara yang ditawarkan dan menurut mereka cara yang efektif dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana teknologi revolution itu sangat cepat sekali gitu. Gimana caranya supaya teknologi yang sangat cepat banget ini kita bisa embrace gitu ya, bisa jinakkan quote unquote seperti itu. Yang nomor satu adalah innovation. Ini sebenarnya sama inline juga yang Peter Drucker ngomong gitu ya. Nanti saya akan kaitkan dengan tawazun gitu ya. Terus kemudian yang kedua namanya operation. Saya gabungkan operation dan personalization ini ada dua hal kayak gitu. Operation ini sebetulnya nggak lain sama personalization ini adalah fungsi-fungsi marketing sebetulnya. Jadi kalau kita bisa menggunakan marketing kita dalam perusahaan dengan cara yang lebih personalized kayak gitu, itu bisa terjadi growth sekitar 10% dari penelitiannya BCG seperti itu ya. Itu saya juga ngalamin sih, teman-teman yakin juga ngalamin lah gitu ya. Kalau kita nggak kita nggak personalize experience-nya user kayak gitu, cuman maunya software developer, cuman maunya si product owner doang gitu ya. Siapa yang mau beli produk kita gitu ya? Nggak ada yang bakal make gitu ya. Karena zaman sekarang ini mudah sekali pindah sana sini gitu. Gitu kan. Ya. Intinya tawazun ya. Yang harus dilakukan adalah bertawazun, seimbang ilmu sama amal. Kira-kira gitu kan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Taufik Rifai nih di chat section kita. Apakah The Bionic Company ini relate dengan konsep Society 5.0? Gimana nih Mas Anton? Ya, namanya society yang 4.0 di mana diawali dengan industri, kemudian yang 5.0 di mana artificial intelligence itu sudah mulai masuk kayak gitu. Ini sebetulnya memang sudah relate gitu ya, sudah terkait banget gitu. Terkaitnya apa? Karena di dalam kondisi yang Bionic Company ini sekarang sisi teknologinya sekarang kita dihadapkan dengan yang namanya trillions sebetulnya sekarang ini. Jadi ngait banget gitu ya. Karena apa? Karena tadi itu sekarang kita ini prosesor di dunia sekarang tambah banyak. Prosesor di dunia sekarang tambah, nggak cuma prosesor yang ada di handphone, nggak cuma prosesor yang ada di
di laptop, nggak cuma prosesor yang ada di PC kita gitu ya. Tapi prosesor sekarang tambah banyak gitu. Prosesor sekarang juga ada di sensor-sensor IoT gitu ya. Sensor IoT sekarang gampang banget dijumpai di bandara-bandara, ditempelin koper-koper ditempelin begitu aja udah jadi sensor. Udah bisa dipakai untuk sensor gitu ya. Jangankan begitu gitu ya. Mungkin teman-teman juga dengar gitu ya sekarang jangan terima vaksinnya Bill Gates gitu ya, karena vaksinnya itu ditempelin microchip gitu ya. Sebetulnya nggak perlu harus literally berupa satu microchip yang sifatnya elektronik kayak prosesor Intel, nggak harus seperti itu kan. Sebetulnya bisa juga prosesor itu bentuknya suatu zat kimia kan juga bisa. Zat kimia yang bisa berespon terhadap suatu gelombang ini tertentu gitu ya, gelombang elektromagnetik tertentu gitu ya. Sehingga tadi itu intinya kalau kita hubungkan dengan Society 5.0 sangat terkait karena sekarang kita di dalam Society 5.0 di dalam konsep yang namanya bionic kita dihadapkan dengan yang namanya keperluan untuk menjadikan teknologi itu sebagai temannya manusia untuk benefitnya mankind gitu ya, untuk benefitnya society gitu. Nah ini dibahas di dalam satu bukunya orang bisnis juga, namanya buku Trillions ini gitu ya. Dia ngomong di dalam konsep Society 5.0 itu konsepnya data itu sekarang mungkin ini ya teman ini karena MTTG mungkin kalau Telkom Group udah ngerti gitu ya, data lake atau data warehouse kayak gitu ya. Dulu kan kita ngomongnya cuma data warehouse, gudang data gitu ya, seperti itu. Tapi sekarang ini namanya bukan gudang data kan, namanya sekarang jadi data lake gitu ya, danau data seperti itu. Dan bahkan disebutnya di Trillions. Trillions ini bukan buku baru teman-teman sekalian. Trillions ini buku tahun 2012. Buku yang sudah lama. Di situ waktu tahun 2012 dia udah ngomongin data lake, tapi namanya yang dia sampaikan adalah namanya data liquidity. Jadi data itu udah cair banget gitu ya. Banyak banget data yang dikeluarkan dari triliunan device gitu ya. Di dalam bukunya Trillions ini teman-teman nanti bisa lihat gitu ya. Kira-kira inovasi apa ya kalau kita di mana-mana data gitu ya, di mana-mana emittance atau mengeluarkan data gitu seperti itu. Kira-kira apa ya inovasi apa ya yang bisa kayak disebutkan kayak gini lumayan ini sih, lumayan bisa bisa men-trigger pemikiran kita sih gitu ya. Jadi kalau dulu tahun 1950-an itu ada yang namanya inovasi yang disebut sebagai shipping container gitu ya. Jadi shipping container itu benar-benar sangat merevolusi proses pertukaran perpindahan barang dan jasa, nggak cuma barang gitu, juga jasa gitu ya, antar benua, antar negara, antar provinsi, antar daerah, antar kota seperti itu. Dengan ada yang namanya shipping container kayak gitu ya. Sehingga pertumbuhan bisnis, pertumbuhan pergerakan ekonomi itu jadi semakin cepat karena adanya inovasi yang namanya kotak satu ini yang namanya shipping container kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang akan ditumbuhkan dengan data liquidity ini gitu ya. Nanti teman-teman bisa teman-teman bisa lihat ini ya, kira-kira apa yang dilahirkan dari data liquidity itu. Kira-kira seperti itu gitu. Nah, kaitan yang lainnya dengan Society 5.0 adalah yang namanya taming complexity di sini. Taming complexity itu sebetulnya bagaimana kita, tadi sudah saya sampaikan ya dikit ya, tentang bagaimana kita jinakkan kompleksitas kayak gitu ya. Di dalam suatu produk atau service yang kita tawarkan di dalam situasi pertumbuhan teknologi yang sedemikian cepat seperti sekarang ini kayak gitu ya. Ada satu hukum yang disampaikan di situ yang menarik gitu ya. Teman-teman nanti bisa cari nama hukumnya gitu ya. Jadi dia nyebutkan kayak gini. Kompleksitas suatu pekerjaan itu nggak bisa berkurang, nggak bisa dikurangin gitu ya. Jika kompleksitasnya sudah sampai pada titik tertentu, yang bisa dilakukan itu apa? Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita mindahin kompleksitasnya itu shifting around gitu. Jadi beban kompleksitas itu kita pindahkan ke tempat yang lain gitu ya. Ini saya mau ngambil contoh timing complexity ini bukan dari dunia IT, tapi saya mau ngambil contoh dari perahu layar internasional gitu ya, untuk lomba layar kayak gitu. Ini contohnya standar perahu layar ini ya, perahu layar yang dipakai untuk lomba sailing gitu ya, lomba sailing.
Itu dulu perahu layar itu bentuknya kira-kira seperti ini. Ini untuk tipe perahu layar 420 ya, namanya perahu layar standar yang dipakai untuk lomba layar internasional. Dulu apa namanya? Kalau orang mau ngubah arah perahu layar dengan apa namanya? Dengan menyesuaikan layarnya sesuai dengan arah angin, itu tali yang harus dikendalikan, yang harus dikontrol oleh si apa namanya? Shipment-nya itu banyak banget seperti ini. Ada backstay, ada main seat traveler kayak gitu. Dan talinya banyak gitu. Talinya banyak banget sehingga dengan cara seperti ini sebetulnya kompleks banget buat buat orang yang mau ngikut lomba perahu layar gitu ya. Karena dia harus tahu tali mana yang ditarik, tali mana yang dikendurkan seperti itu dulu. Kemudian oleh mereka diubah sistemnya adalah yang namanya mereka membuat yang namanya transition rig gitu. Jadi ada saluran berupa tali begitu yang bisa menyesuaikan dengan arah angin sehingga si sailorman itu nggak perlu lagi mengulur tali yang begitu banyak atau mengingat tali yang mana yang harus dia tarik atau dia ulur untuk satu lomba layar kayak gitu. Cukup jadi satu srit gini aja udah jadi cukup simpel. Tapi sebetulnya kan ini bukan kompleksitasnya bukan berkurang, kelihatannya aja berkurang, si sailorman-nya jadi nggak ribet gitu ya seperti itu. Tapi sebetulnya yang dilakukan yang terjadi adalah kompleksitasnya itu pindah dari sailorman ke si shipyard-nya, si manufacturer-nya gitu, si pembuat perahunya gitu. Pembuat perahunya yang harus mikir gitu, apa yang bisa saya lakukan ya supaya tali yang sedemikian banyak ini bisa kita ubah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita kaitkan dengan Society 5.0, tema lainnya yang bagus untuk kita pelajari kalau kita belajar mengenai bagaimana kita bisa merespon perubahan ini adalah bagaimana kita timing complexity gitu. Complexity itu nggak bisa dihilangkan, memang udah sunnatullahnya begitu gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita shifting complexity, mindahin bebannya gitu ya. Nah, mindahin bebannya ini tricky gitu ya, jangan sampai mindahin bebannya itu jadi mudarat buat orang lain gitu kan. Ceritanya kira-kira seperti itu kalau kita mau kontekskan ke dalam dunia pemberdayaan sosial atau dunia inovasi sosial, kira-kira seperti itu. Itu kira-kira, Wan. Ya, Mas. Nah, sebenarnya seberapa penting sih, Mas, kita menerapkan Bionic Company ini culture kita di sehari-hari ya? Soalnya karena kita kalau membaca bukunya Yuval Noah Harari, seorang historian, ya, seorang sejarawan, tapi dia mempredik future itu, kata dia ke depan itu bisa jadi ke depan itu chip yang dimasukkan ke tubuh manusia gitu. Tubuh manusia, betul. Society 5.0 tadi ya, mungkin semuanya akan berbasis data liquidity, semuanya akan sangat kompleks gitu. Nah, apa yang terjadi kepada kita kalau kita tidak berhasil menerapkan hal ini gitu? Kalau ada orang yang nggak aware kemudian nggak berhasil menerapkan hal ini, apa yang akan terjadi? Apakah akan punah atau apa yang terjadi? Saya nggak baca novelnya siapa tadi itu, siapa Harari tadi? Saya nggak baca, tapi saya baca ini, namanya ada satu novel juga, namanya novel fiksi, namanya Snow Crash gitu ya. Ini novelnya susah dibaca, banyak ininya, banyak saya baca susah pokoknya, terlalu banyak istilah-istilah barunya gitu ya. Tapi sama intinya gitu, intinya sama. Jadi dia bercerita tentang abad 21 di mana batas negara itu udah runtuh. Batas negara itu udah hilang kayak gitu. Los Angeles itu bukan lagi bagian dari Amerika Serikat, tapi Los Angeles itu adalah satu kota yang dikuasai oleh gabungan antara mafia sama federal atau DPR-nya lah ibaratnya kayak gitu, kayak DPR-nya gitu ya. Ini ada kisah menarik namanya Hiro. Hiro ini sebenarnya dia hacker aslinya, hacker software gitu, tapi dia juga jualan pizza di abad 21 itu. Dia hacker sekaligus penjual pizza gitu ya. Dia nganterin pizza untuk sang mafia yang menguasai LA, menguasai Los Angeles gitu, kira-kira seperti itu. Nah, ini menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh Ikhwan tadi sebetulnya gitu ya. Jadi apa yang terjadi kalau kita
nggak melakukan apa namanya nggak melakukan perubahan dengan ala-ala Bionic Company atau kita intertwining gitu ya, intertwining antara mesin sama man gitu ya, sama manusia gitu. Ya apa namanya? Karena perubahannya cepat banget gitu, sehingga kemungkinan kita untuk bisa terlindas oleh perubahan yang cepat itu sangat gede sekali sekarang ini. Teman-teman sudah ngalamin kan sekarang, ya saya juga ngalamin gitu ya. Gimana dalam waktu yang sekejap aja gitu, cuma berapa bulan aja semua dipaksa jadi online gitu ya. Kalau kita nggak adaptasi, kalau kita nggak menyesuaikan diri, ya udah kita akan tertinggal gitu ya. Dan kayaknya semua orang udah menyadari itu sekarang, nggak lagi gini ya. Misalkan kalau dulu ketika terjadi, saya ingat ketika dulu terjadi krisis ekonomi tahun 98 ya. Kalau 2008 nggak terlalu dirasakan gitu ya. Ya krisis ekonomi tahun 98 lah gitu ya. Dulu orang bilang, beberapa teman saya gitu ya, beberapa teman saya di perusahaan-perusahaan yang sifatnya manufaktur, dia bilang, loh justru waktu tahun 98 itu kita tuh justru malah diuntungkan dengan situasi itu gitu. Diuntungkan seperti itu sehingga kita ketika krisisnya selesai, ketika krisisnya bubar, kita justru bisa langsung melesat lebih cepat gitu daripada rata-rata market. Itu yang bilang orang-orang di industri yang ibaratnya industri yang tidak layak didanai oleh Bank Indonesia lah. Ibarat seperti itulah. Industri yang menurut Bank Indonesia adalah industri yang tidak layak didanai. Orang-orang seperti itu yang bilang gitu, orang-orang yang tidak bankable lah ibaratnya seperti bilang kayak gitu ya. Dan itu sekarang pun juga sebetulnya karena adanya informasi yang semakin demokratis, hampir semua orang bisa mengakses informasi yang sama kayak gitu ya. Udah bukan hal yang aneh gitu ya bahwa kalau kita di dalam situasi VUCA seperti ini, di dalam situasi semuanya lockdown, semuanya cuma bisa beraktivitas dalam rumah, tetap bisa kita mendapatkan peluang gitu ya. Teman-teman yang di telekomunikasi justru sekarang bukan mengurangi gaji, tapi kemungkinan nambah gaji juga bisa gitu kan. Saya dengar dari teman-teman di salah satu operator juga malah mau nambah gaji, bukan mau mengurangi gaji, seperti itu. Jadi itu sangat sudah jadi norma-norma yang umum gitu, sehingga tinggal kita sendiri mau yang sebagai yang menerima ini mau gimana, mau cuman terima gitu aja tanpa kita action, tanpa kita respons, atau kita respon dengan standar yang dengan standar yang sekarang berlaku. Karena standarnya berubah terus sekarang kan. New normalnya jadi berubah gitu. Kalau dulu normalnya kayak apa, sekarang normalnya sudah baru. Keadaan normalnya yang dianggap sebagai rata-rata atau standar itu sudah baru gitu ya. Keadaannya sudah nggak kayak ketika kita dalam situasi krisis ekonomi 98 atau nggak kayak seperti ketika kita dalam krisis ekonomi tahun 2008 sampai 2010-an yang nggak terlalu kita rasakan di Indonesia seperti itu. Yang harus kita lakukan ya kita harus iteratif gitu, harus secara iteratif melakukan perbaikan terus-terusan, sehingga dengan cara iteratif itu kalau perubahannya nggak seperti yang kita perkirakan, ya at least kita nggak terlalu loss banyak gitu ya. Kita bisa cepetan pivot gitu ya. Yang namanya pivot itu kan kalau istilah basket itu kan ini ya satu kaki masih tetap ada gitu ya, masih tetap mijak gitu kan namanya pivot itu ya, seperti itu. Jadi bukan berarti ketika kita melakukan pivoting itu drastis perubahannya gitu, enggak gitu ya, tapi tetap aja pijakan yang tetap sama gitu, kemudian kita lakukan perubahan yang signifikan gitu. Kira-kira gitu sih kalau pandangan saya. Yang harus dilakukan adalah kalau kita nggak melakukan itu, kalau kita nggak seimbang, cuman ilmu aja atau cuman amal aja gitu ya, nggak tawazun seperti itu, ya rugi sendiri. Kita akan menjadi kaum yang tertinggal gitu. Kalau hemat saya gitu, Wan. Ya, jadi cukup penting ya dan akan dikuasai oleh orang lain kalau kita sendiri tidak menguasainya gitu. Nah, ya betul. Ini pertanyaan lanjutan dari chat section kita. Kemajuan teknologi atau AI yang menimbulkan fenomena baru bahwa manusia bisa dikalahkan oleh mesin nih. Nah, gitu. Yeah. Jadi ada kekhawatiran manusia akan dikalahkan oleh mesin karena kita terus-terusan berlomba dan makin kelihatan kalahnya gitu. Kenapa itu terjadi? Bagaimana konsekuensi dan relevansinya dengan konsep The Bionic Company ini? Silakan Mas. Saya ingin kembali ke kondisi di mana Bionic Company itu ada satu sisi yaitu teknologi gitu ya. Ada satu sisi teknologi yang namanya
kalau kita ke sebentar, saya balik ke sini. Nah ini dia. Kalau kita ke sini ya, kalau kita lihat di sini, ini data dan AI learning ini sebetulnya dia punya dua lever gitu ya, dua faktor yang bisa mempengaruhi, yaitu faktor mesin dan faktor mesinnya, walaupun dia berada di sisi teknologi gitu. Sehingga walaupun semakin lama seakan-akan manusia itu dikalahkan oleh mesin dalam hal kemampuan untuk melakukan keputusan seperti itu, yang harus dilakukan adalah bagaimana manusia itu mengendalikan mengendalikan mesinnya. Karena tadi itu ya udah jadi sunatullah atau udah jadi keniscayaan gitu ya, bahwa sekarang bukan lagi people operate process, tapi yang sekarang yang terjadi adalah people design process. Jadi penyebabnya adalah people design process. Nah, people design processnya ini kalau nggak benar dari sisi purpose, ya akhirnya jadi bahaya. Jadinya akan jadi bukan jadi maslahat buat orang banyak, tapi jadi mudorot buat orang banyak gitu. Kalau kita nggak punya powerful purpose. Saya ingin bahas sedikit ke sini ke teman-teman sekalian. Jadi di dalam situasi sekarang yang memerlukan kita menjadi pioneer company, itu yang diperlukan sebetulnya di dalam kita melakukan desain proses, itu yang diperlukan adalah yang namanya sebetulnya disebut sebagai persuasive design. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan persuasive design, nah ini insya Allah apa yang akan terjadi adalah memang untuk maslahatnya orang banyak, bukan untuk mudaratnya orang banyak gitu. Jadi di situ kalau penyebabnya tadi adalah bagaimana kita tergantung apakah kita punya powerful punya strategi, yaitu kalau strategi sama ini tadi strategi sama purpose-nya nggak kuat, itu bisa jadi itulah yang menyebabkan kita kalah gitu ya sebetulnya. Tinggal kita sendiri yang bagaimana bisa mengarahkan gimana supaya purpose itu bisa dipakai untuk maslahatnya orang. Nah, gimana agar purpose itu bisa jadi maslahatnya orang? Ya, yang disarankan adalah kita yang melakukan desain proses adalah desain yang yang harus berpengaruh terhadap perilaku manusia atau harus memperhatikan perilaku manusia atau memperhatikan human behavior. Kira-kira seperti itu. Persuasive design ini salah satu pendekatan desain yang sekarang banyak dibicarakan gitu ya. Salah satunya cabangnya adalah design thinking, kemudian di cabang lagi ada design sprint, ada lagi di cabang jadi lightning decision jam untuk meeting segala macam gitu ya. Jadi itu faktornya dua. Faktornya adalah yang pertama usability, yang kedua faktornya adalah persuasion gitu. Jadi ada dua faktor, nggak cuma usability doang, nggak cuma bagaimana agar suatu produk, suatu service bisa dipakai oleh penggunanya, tapi ada satu lagi yaitu persuasion gitu ya. Bagaimana user ini bisa selalu terkonek dengan produk atau service. Nah, produk atau service-nya ini yang harus kita benar-benar perhatikan ya, jangan sampai produk atau service ini yang justru diarahkan kepada bagaimana mempengaruhi satu kaum tertentu berkuasa secara mayoritas terhadap kaum yang lain, jangan sampai kayak gitu ya. Walaupun kita nggak tahu ya, walau alam sekarang yang terjadi seperti itu gitu ya, kendali atas sebagian kecil kaum aja gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi persuasif desainnya yang harus dibenerin, jadi supaya kondisi teknologi perubahannya yang semakin cepat ini selalu bisa kita matchkan dengan perilaku manusia. Itu sih kalau ini yang saya ingin sampaikan. Nah, di tengah pandemi seperti sekarang ini, kompleksitinya meningkat nih Mas. Jadi tiba-tiba the new normal datang yang kayak Mas Anton ceritakan tadi, banyak teman-teman di luar sana, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Cara praktis agar teman-teman kita sendiri juga ya, masyarakat itu cara praktis menerapkan hal ini sehingga bisa mendapatkan pelajaran di tengah kompleksitas yang sedang terjadi gitu, terutama pandemik ini gitu Mas. Kira-kira cara praktisnya seperti apa?
Kalau menurut saya cara praktisnya cuman tadi itu ya, di sini ya apa namanya, saya tadi sudah tuliskan sih sebetulnya di sini. Kalau hemat saya, yang perlu kita lakukan di dalam kondisi seperti ini, kondisi yang fuka seperti ini, semakin lama semakin fuka adalah kita harus bertawazun. Kita harus selalu punya keseimbangan antara ilmu sama amalnya gitu ya. Kenapa kok gini? Kenapa kok ilmu dan punya keseimbangan antara ilmu dan amal? Nah tadi teman-teman, kita kembali kepada apa yang telah apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Alaq tadi itu gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Apa namanya? Kita sebaiknya membaca gitu ya. Membaca itu membaca apa sih sebetulnya? Membaca itu artinya kita bisa membaca berupa teks, kita juga bisa membaca dalam bentuk yang namanya konteks. Seperti itu. Jadi cara praktisnya adalah sebetulnya kita bisa sebaiknya selalu membaca dan membaca teks dan juga membaca konteks. Seperti itu. Gimana cara kita membaca teks dan membaca konteks? Ya artinya di dalam setiap actionnya, ya caranya yaitu actionnya adalah kita seimbangkan antara ilmu sama amalnya gitu ya. Gimana cara menyeimbangkan ilmu? Tadi itu kalau kita ngomong tentang menyeimbangkan ilmu, salah satunya adalah kita harus selalu memperbarui apa yang telah kita pelajari. Karena zaman sekarang ini bukan lagi best practice gitu ya. Kita dituntut untuk selalu unlearn gitu. Harus selalu unlearn terus gitu ya. Ilmu yang sekarang mungkin aja besok udah nggak ini lagi. Sekarang namanya Bionic Company, besok lagi udah apa lagi, udah beda lagi gitu ya. Yang apa namanya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua melalui Rasulullah, yaitu keseimbangan antara ilmu dan amal ini sebaiknya sesuatu yang kita pegang. Sederhana sih, bertawazun, ya, artinya seimbang antara ilmu sama amalnya seperti itu. Karena kita nggak tahu ya, apa namanya, hasilnya bukan tanggung jawab kita kan. Hasilnya bukan tanggung jawabnya manusia gitu. Hasilnya ada di Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yang perlu kita lakukan adalah ikhtiarnya gitu. Gimana ikhtiarnya? Ya ilmu sama amal. Dua itu kira-kira seperti itu yang bisa kita lakukan. Saya sekaligus ini ya. Saya sekaligus wrap up sedikit gitu ya. Jadi sambil kita diskusi gitu ya. Jadi cara praktisnya, sekalian tadi teman-teman tanyakan cara praktisnya gitu ya. Cara praktisnya adalah ketika kita membaca suatu teks maupun konteks, kita tanamkan di dalam hati kita, dalam hati sanubari kita, dalam sudur kita gitu ya, bahwa kita selalu mulai sesuatu itu dengan nyebut nama Allah kayak gitu ya. Sehingga sehingga dengan seperti itu insya Allah kita dapat jalan gitu ya, dapat jalan untuk dimudahkan dalam apapun yang kita lakukan gitu ya. Kemudian tadi itu ya, membacanya nggak cuma teks, membacanya harus juga konteks gitu ya. Jadi baca dari dua sisi kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah selain kita yang pertama pastinya dengan menyebut nama Allah, terus yang kedua kita bacanya teks dan konteks tadi melalui ilmu dan amal yang kita seimbangkan. Yang ketiga karena hasil itu bukan menjadi domainnya kita sebagai makhluk, karena itu adalah domainnya Khalik, domainnya Allah sebagai Khalik, maka yang perlu kita lakukan adalah kita jangan pernah nyerah gitu aja. Sabar terus gitu ya. Sabar itu artinya jangan nyerah gitu ya. Bukan sabar itu diam aja gitu ya, tapi jangan pernah nyerah. Kita sebaiknya terus berusaha. Karena perubahannya semakin cepat gitu ya. Kalau kita berubah satu nyerah, berubah satu lagi nyerah gitu ya nggak akan pernah kita nemukan jalan pertolongan gitu ya. Akan sulit kita menemukan jalan pertolongan kalau kita terlalu mudah menyerah gitu ya. Nah itu. Sebagaimana halnya ketika dicontohkan di dalam asbabun nuzulnya surat Al-Alaq itu gitu ya. Iqra gitu ya. Malaikat Jibril sampai megangin Rasulullah sampai ketakutan, sampai menggigil seperti itu, sehingga terus walaupun Rasulullah nggak bisa baca, diminta baca gitu sampai bisa gitu ya. Dan itu memang itu suatu perlambang buat kita gitu ya, bahwa jangan nyerah gitu dalam setiap kondisi apapun gitu ya. Pokoknya nyebut nama Allah, kita bergantung pada buul Allah, kemudian baca teks sama konteksnya, kemudian jangan nyerah. Itu sih kalau yang ingin saya sampaikan dari lesson learned dari Bionic Company sama Trillions ini. Gitu. Siap, terima kasih Mas Anton. Sama-sama. Terjawab. Ya, semoga para audiens baik di yang live sekarang maupun yang nanti menonton di YouTube dan seterusnya itu dapat pelajaran dan mencerahkan gitu. Amin. Terutama buat saya sendiri. Amin.
Kepada para audiens sekalian, silahkan mengisi survei kepuasan untuk event ini, ada di chat section kita. Tidak lama, ya kurang dari 1 menit sudah selesai. Dan jangan lupa subscribe channel MTTG di YouTube dan juga channel Kepo Syariah juga di YouTube. Sampai jumpa di event selanjutnya, di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat berpuasa, sehat selalu. Terima kasih Mas Anton. Ya, sama-sama. Pak Anton. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.